Breaking news berita satu masih bersama saya Iqbal Switami Harja dan pemirsa. Dengan resmi dilantiknya kepala daerah pada hari ini, rangkaian Pesta Demokrasi 2024 dalam memilih pemimpin di level nasional dan daerah telah usai dilaksanakan. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, prosesnya berjalan relatif lancar. Setelah tahun politik terlewati, tantangan ekonomi pun menanti para kepala daerah pada tahun ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama ekonom senior Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Anda, Bapak? Alhamdulillah sehat, Mas Iqbal, sehat. Alhamdulillah, Bapak kepala daerah telah resmi dilantik oleh Pak Prabowo hari ini. Bagaimana Anda melihat proses pilkada serentak hingga pelantikan hari ini dan dampaknya terhadap ekonomi di daerah tentunya, Pak? Ya, saya kira ini satu kemajuan ya, bahwa kita bisa menyelenggarakan satu proses demokrasi yang cukup lancar dan terselenggara juga pilkada serentak dan bahkan pelantikan serentak. Kalau kita kembali ke mereform, kenapa ini dilakukan? Tentu saja kita berreview ya kebijakan hampir lebih dari 10 tahun lalu, bahwa pelantikan serentak antar kepala daerah termasuk nanti periode masa bakti itu akan memungkinkan sinergi, koordinasi dan sinkronasi antara kebijakan-kebijakan yang dilahirkan antar pemerintah daerah yang bertetangga maupun terdekat akan bisa sejalan karena periodisasinya akan sama, termasuk sinkronisasi nanti kebijakan, program dan sebagainya antara pusat dan daerah juga relatif bisa sinkron karena memiliki periode yang hampir sama. Karena itu memang gagasan untuk pelantikan maupun masa kerja ini menjadi sangat penting begitu ya, dan alhamdulillah kita telah melewati fase tersebut. Tentu saja PR terbesarnya adalah dimulai hari ini ketika pelantikan sudah resmi dilakukan, dan bagaimana menerjemahkan ya visi misi presiden kemudian juga bisa ketemu dengan visi misi kepala daerah karena memiliki basis janji-janji yang mungkin sedikit berbeda gitu ya, meskipun kita tahu saat ini rancangan kebijakan tengah disusun oleh pemerintah pusat dan sebentar lagi saya kira akan diumumkan ya dalam rancangan pembangunan nasional begitu, Mas. Baik, Pak Tauhid, tadi kan sudah kami lakukan dialog juga bersama perwakilan pengusaha dari BRIN juga dengan berbagai macam tantangan dan tugas-tugas atau PR utama dari para kepala daerah ini setelah dilantik begitu ya, tentu setelah melakukan retret. Dari kacamata Anda, khususnya di sektor ekonomi yang jadi kunci pemerataan dan pembangunan di daerah, apa saja yang menjadi tugas dan PR utama para kepala daerah ini yang untungnya begitu dalam tanda kutip disatukan dalam momen bersama untuk saling bertukar informasi begitu, Pak? Ya, saya kira kalau kita melihat ya hasil review misalnya data yang ada di BPS pada kuartal pertama tahun 2021 menunjukkan memang pertumbuhan ekonomi di masing wilayah itu sangat beragam ya. Misalnya saja daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi itu maupun Maluku dan Papua itu relatif lebih cepat dan lebih maju ya ketimbang misalnya di daerah Jawa dan Sumatera yang akhir-akhir ini meskipun tumbuh positif tapi masih lebih ketinggalan. Jadi tentu saja ini perlu sinergi agar kemajuan ekonomi di masing-masing daerah itu relatif tinggi dan itu bisa mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan begitu. Nah, pada masa awal tentu saja ada beberapa isu yang saya kira harus menjadi tantangan ya bagi satu daerah dengan karakteristik potensi yang sangat beragam. Yang pertama tentu saja bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat begitu. Termasuk pada saat yang sama mereka juga harus bekerja sama juga untuk mengurangi angka inflasi. Nah, ini kan perlu ada kerjasama pusat dan daerah termasuk di daerah sekitar. Jadi ini hal yang penting dan tentu saja ini juga menjadi garis besar bahwa dalam 5 tahun mendatang angka kemiskinan, pengangguran itu didorong untuk turun jauh lebih drastis. Begitu, Mas. Baik, seberapa besar sebetulnya Pak peran pembangunan ekonomi di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pak?
Ya, kalau kita lihat perannya cukup strategis ya. Misalnya Jawa itu kontribusinya itu sekitar 57%. Basis sektornya adalah pada sektor industri pengolahan ya, plus jasa begitu. Sementara misalnya Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua berbasis sektor pertanian dan sisanya juga adalah Baik. industri pengolahan yang berbasis tambang. Nah, karena peran yang begitu besar, maka tentu saja ketika satu daerah ada leading sektor itu harus dibangun. Nah, itu yang kemudian sebagai sumber untuk memeratakan pembangunan pada daerah-daerah tersebut begitu. Kita ingin mengejar pembangunan misalnya di luar Jawa yang juga lebih cepat karena selama ini katakanlah Jawa cukup dominan, tetapi di wilayah lain masih butuh mesin pertumbuhan ekonomi agar bisa mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor ekonomi. Misalnya bagaimana kita meningkatkan industrialisasi di beberapa daerah yang sangat karakteristik pada daerah berbasis perkebunan, misalnya di Sumatera ataupun di Kalimantan. Nah, ini yang kemudian perlu katakanlah satu terobosan baru ya. Apalagi saat ini bahwa kebijakan pemerintahan baru mendorong Kementerian Pangan, Energi maupun yang lain. Dengan demikian memang ini berbasis potensi ekonomi lokal. Ya, itulah kenapa daerah menjadi satu sangat penting untuk kemudian dikedepankan perannya, gitu Mas. Baik, dari berbagai potensi-potensi perekonomian lokal dan juga beberapa pengaruhnya begitu, bagaimana Bapak melihat bahwa hal ini bisa mendukung dan mensupport mencapai ekonomi 8% nanti pada 2029, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat memang 8% kalau kita bagi region tentu saja ada daerah-daerah yang kita dorong misalnya harus tumbuh lebih tinggi ya. Katakanlah Jawa. Kalau Jawa ingin sebagai sentarnya sekarang 57%, maka growth-nya sendiri itu memang harus bisa mendekati 8% yang selama ini paling tinggi 5% ya. Sementara Sulawesi katakanlah yang sudah tumbuh 7% maupun Papua yang memang sudah lebih hampir 8%, kita dorong bisa di atas 10%. Jadi kontribusi masing-masing daerah sangat penting agar bisa memberikan dorongan agar tumbuh lebih tinggi. Tentu saja bagaimana itu harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi apakah memang terjadi terobosan pada masing-masing sektor, pada masing-masing wilayah. Termasuk misalnya beragam gagasan untuk hilirisasi, industrialisasi, maupun mengembalikan lagi ya beberapa potensi sumber daya alam yang masih bisa dikembangkan di daerah begitu. Nah, ini yang kemudian butuh diversifikasi ekonomi yang jauh lebih besar agar daerah itu bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi masing-masing. Memang belum dideklar karena RPJMD-nya belum muncul di Kepreskan, jadi nanti akan kelihatan berapa sumbangan ekonomi untuk masing-masing daerah agar 8% itu bisa tercapai begitu Mas. Baik, Pak Tauhid, kita akan